pertama diciptakan dari tanah, dan yang kedua diciptakan dari ditiupkan ruh. Ini pelajaran yang akan kita ambil hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan berubah. Kata para ulama, kullu nuqtatin mushtaqah lil jihatil lati atat minha. Segala sesuatu itu akan rindu kepada asalnya. Nah, ini kalimatnya penting. Kita rindu pulang kampung kan? Bener nggak? Kenapa? Karena kita berasal dari kampung itu. Udah sukses di Jakarta, tetap ada kerinduan karena kita berasal dari sana. Dan kita ini manusia tercipta dari tanah, unsur fisiknya. Dan yang kedua, unsur langitnya kita ditiupkan ruh. Maka kedua unsur ini merindukan asalnya. Makanya jasad ini senang kepada sesuatu yang berasal dari bumi. Nah, coba apa coba? Buah-buahan. Terus apa lagi? Nasi kalau orang Indonesia, apa lagi coba? Sayur-sayuran. Terus apa lagi? Hewan itu makanannya dari apa hewan? Dari bumi juga kan? Nah, karena itulah konsumsi tubuh kita ini bahan makanannya itu dari unsur bumi. Makanya ketika kita mati pun jasad kita ini dikubur di mana? Karena seluruh unsur yang ada di jasad kita ini kandungannya persis dengan apa yang ada di tanah. Jadi kandungan tanah itu persis sama dengan kandungan tubuh kita ini. Ketika kemudian dilihat atau diurai, kandungan tubuh kita ini sama persis dengan kandungan tanah. Makanya kebutuhan fisik kita ini adalah segala sesuatu yang ada dari unsur tanah itu. Makanya mau bercocok tanam, mau menggarap tanaman, ya kan? Mau bertani. Kenapa? Karena fisik kita ini makanannya adalah dari tanah, karena asalnya dari tanah. Nah, subhanallah ya. Maka kita terdiri dari unsur jasmani dan rohani, saling tarik menarik. Yang selalu narik ke atas, yang selalu narik ke bawah. Makanya manusia itu makhluk yang seimbang, karena tarik menarik ini yang membuat keseimbangan. Ketika tarikannya ke sini, oh berarti nggak seimbang, jadi hewan dia. Tapi ketika dia tarikannya ke atas dominan, jadi malaikat dia. Subhanallah. Dan kita bukan malaikat. Kita bisa lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak korupsi, malaikat tidak membunuh, malaikat tidak melakukan dosa, nggak ada tarikan buminya dia, nggak ada syahwatnya. Tapi kalau manusia tidak korupsi, manusia tidak mencuri, manusia tidak berzina, manusia tidak zalim, maka levelnya kalah malaikat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min nukhulish syahawat ila jannatil qurubat walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini belajar dari kisah Nabi Adam.
Ini adalah pertemuan yang kedua kita tentang kisah Nabi Adam. Kenapa kita belajar dari kisah Nabi Adam? Karena kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Profilnya ya sama lah. Apa yang ada pada Nabi Adam ada pada kita semuanya. Sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Adam ini. Dan kita sudah mulai dari pelajaran yang pertama pada pertemuan yang pertama tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Saya mungkin kasih waktu 1 menit untuk mengulang pelajaran yang pertama. Ketika kita perhatikan penciptaan Adam, kita akan menemukan ayat-ayat Quran berbicara tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, Adam diciptakan dari air. Mengapa kelihatannya berbeda-beda? Sebenarnya ketika ayat itu berbicara tentang proses penciptaan Adam, itu adalah penciptaan yang bertahap. Allah ciptakan dari tanah. Ketika tanah ini dicampur dengan air, maka dia menjadi tanah yang berbentuk yang lain, tin. Kemudian mengapa diciptakan seperti dari tanah lumpur yang kemudian dibentuk menjadi seperti tembikar? Sekali lagi, ini adalah Allah sedang menceritakan penciptaan tahap demi tahap. Oh, awalnya begini, lalu begini, begini. Agar kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita untuk berproses, maka Allah contohkan penciptaan secara berproses. Kun payakun, kekuasaan Allah. Tetapi dengan kun payakunnya Allah mengajari kita untuk melakukan sesuatu secara berproses, yaitu penciptaan Adam. Apa pelajaran yang pertama yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah dua unsur yang disebutkan oleh Al-Quran tentang penciptaan Adam. Adam tercipta dari tanah, dan yang kedua dari air. Tanah turab, air ma. Ketika air dicampur dengan tanah menjadi tin. Pelajarannya apa? Unsur yang paling bersih di permukaan bumi ini adalah air. Kalau tidak ada air, bersuci pakai apa? Pakai tanah atau debu. Pelajarannya apa? Allah ingin mengatakan bahwa manusia itu bahan material fisiknya tercipta dari sesuatu yang sangat suci, air. Makanya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, argumentasinya apa? Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal unsur air dan tanah itu jauh lebih baik daripada unsur api. Air kebersihan, bersuci pakai air, mandi pakai air. Kalau tidak ada air, bersuci pakai apa? Pakai tanah, tayamum. Allah ingin mengatakan bahwa engkau manusia begitu mulia, begitu suci. Jangan kotori dirimu dengan uang haram. Jangan kotori dirimu dengan kemaksiatan. Kemudian tanah itu fungsinya adalah apa? Menumbuhkan, pertumbuhan. Tanaman ditanam maka tumbuh. Engkau diciptakan di bumi ini untuk menumbuhkan, bukan untuk menghancurkan. Adapun api membakar, merusak. Ada unsur bahaya pada api. Meskipun di rumah kita masak pakai api, tapi kita tetap takut dengan api. Sekali lagi, Allah ingin memuliakan manusia. Betapa mulianya engkau wahai manusia. Aku ciptakan engkau dari unsur yang sangat suci, yaitu air dan tanah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fase terakhir penciptaan Adam, yaitu setelah dibentuk Adam itu kemudian ditiupkan ruh. Ini sangat menarik jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran kita tidak pernah mendengar ada makhluk yang ditiupkan ruh kecuali manusia. Hanya manusia yang Allah sebutkan ditiupkan ruh. Allah tidak pernah mengatakan aku tiupkan ruh kepada tumbuhan, aku tiupkan ruh kepada hewan, aku tiupkan ruh kepada malaikat. Enggak pernah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut meniupkan ruh kepada manusia. Ini luar biasa, berarti spesial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29, "Fa idza sawaituhu",
Apabila manusia secara fisik telah sempurna bentuknya, sudah berbentuk, sudah terbentuk mata, tangan, semuanya sudah sempurna, lalu Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad manusia ini ruh ciptaanku. Dari sini kita sudah melihat fa idza sawaitu, apabila telah aku sempurnakan, ini memuliakan kita, bahwa kita ini adalah produk Allah yang sempurna. Sawaituhu, coba bandingkan bentuk tubuh kita ini dengan tubuh hewan. Maka Allah mengatakan fa idza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan fisik manusia ini. Dan yang kedua adalah aku tiupkan ruh. Bayangkan ketika tubuh ini, jasad ini tidak ditiupkan ruh, maka apa yang akan terjadi? Darah tidak akan mengalir, hati tidak akan berdegup, mata tidak bisa melihat, tangan tidak bisa menggenggam, wajah tidak bisa tersenyum, maka dia akan seperti benda mati. Wah, ini luar biasa ini ruh. Jadi kalau nggak percaya, coba copot matanya, lalu taruh di luar, ternyata mata ini nggak akan bisa lihat. Ya, ini menunjukkan yang bisa membuat melihat, mata melihat, tangan bergerak, wajah tersenyum adalah ruh. Makanya sebagian ulama mengatakan sebenarnya yang melihat itu adalah ruh, yang mendengar adalah ruh. Karena mata tidak bisa melihat tanpa adanya ruh, telinga tidak bisa mendengar tanpa adanya ruh, bibir ini tidak bisa tersenyum tanpa adanya ruh. Berarti sebenarnya yang membuat kita melihat adalah ruh, yang membuat kita mendengar adalah ruh. Ketika ruh ini pergi, maka telinga ini tidak bisa mendengar, mata ini tidak bisa melihat. Berarti esensi kita yang sesungguhnya, kita ini jasad atau ruh? Hah? Ruh. Yang senang itu jasad atau ruh? Yang sedih itu jasad atau ruh? Makanya kalau ruh nggak ada, mata udah nggak bisa lihat, wajah tidak bisa tersenyum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara ruh ini dia tidak membutuhkan mata untuk bisa melihat. Sementara ruh ini dia tidak membutuhkan telinga untuk bisa mendengar. Makanya ketika waktu tidur, jiwa kita digenggam oleh Allah, dia bisa jalan-jalan kemana-mana padahal kakinya ada di kasur. Iya kan? Bisa melihat padahal mata tertidur. Makanya waktu bangun tidur kita cerita, tadi saya jalan-jalan kemana? Ke Mekah katanya. Di mana? Di alam tidur. Padahal kakinya di atas kasur. Tadi saya melihat orang-orang sedang tawaf di Ka'bah. Melihat di mana? Kamu di kasur. Dalam mimpi. Artinya ruh kita tidak membutuhkan fisik untuk kemudian bergerak, tapi fisik kita membutuhkan ruh untuk bisa bekerja. Subhanallah. Nah, ini pelajarannya bagi kita, bahwa kita itu adalah makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani, bukanlah makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani. Saya ulang lagi kalimatnya, ini kok jadi bengong ini, susah memahaminya. Kita itu adalah makhluk rohani yang sedang menjalani kehidupan jasmani. Kita itu bukan makhluk jasmani yang sedang menjalani kehidupan rohani. Itu berarti identitas kita yang sesungguhnya adalah kita ini makhluk spiritual yang sedang menjalani kehidupan material, bukan makhluk material yang sedang menjalani kehidupan spiritual. Itu artinya apa? Kita harus tahu bahwa kita ini adalah esensi kita spiritual. Diri kita sesungguhnya adalah rohani itu sendiri. Kita sedang menjalani kehidupan material, padahal kita makhluk spiritual, agar
kehidupan material ini kemudian tidak terbelokkan, karena kita sesungguhnya adalah makhluk spiritual itu. Dalam bahasa yang lain, kita ini adalah makhluk langit yang sedang menjalani kehidupan bumi, bukanlah makhluk bumi yang sedang menjalani kehidupan langit. Jadi kita itu dimanapun, saya adalah ruh itu, saya adalah spiritualitas itu, saya itu adalah kebaikan itu. Nah ini yang penting kita sampaikan, mengapa kita ditiupkan ruh itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hijr ayat 29 ini ada 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Pertama, Allah sebutkan fa idza sawaituhu, apabila fisik manusia ini telah aku ciptakan dengan sempurna, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam tubuh ini. Keutamaan yang kedua, yang ketiga ini luar biasa. Apa itu? Sujudlah kalian semuanya wahai para malaikat. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang makhluk-makhluk yang lain suruh bersujud kepada makhluk itu. Sujudlah kepada malaikat, nggak ada. Sujudlah kepada hewan, nggak ada. Sujudlah kepada tumbuh-tumbuhan, nggak ada. Satu-satunya ciptaan Allah yang makhluk yang lain suruh sujud adalah manusia itu sendiri. Ini berarti manusia ini sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengatakan apabila fisik manusia telah aku ciptakan, sujudlah kalian wahai malaikat, karena fisik itu tanpa ruh nggak ada nilai. Tapi Allah memerintahkan malaikat untuk sujud setelah ditiupkan ruh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, argumentasi iblis nggak mau sujud kepada Adam karena fisik, bukan karena ruh, ya kan? Engkau ciptakan Adam dari tanah, berarti iblis nggak tahu unsur lain dari manusia itu, yaitu ditiupkan ruh. Seolah-olah iblis mengatakan, ya dari tanah, paling senangnya yang rendah-rendah, paling senangnya yang berbau tanah, makan, minum, kerjaannya itu. Ngapain saya sujud? Iblis berarti tidak tahu bahwa manusia ini ada unsur lain, yaitu ditiupkan ruh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ketika kita hanya mengikuti kecenderungan tanah dari jasad kita ini, maka iblis seolah berkata kepada kita semuanya, benar tuh kata saya kan, paling bisanya nuruti tanah aja, bisanya berantem, bisanya tumpahan darah, bisanya merusak tuh tanah begitu gitu. Ketika kita hanya menuruti unsur tanahnya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita bukan cuma dari tanah tetapi ditiupkan ruh, maka dari sinilah kemudian kita mengatakan, tidak benar engkau wahai iblis, karena aku terdiri dari unsur langit, terdiri dari unsur ruh. Ruh ini yang kemudian membuat fisik ini tidak larut di dalam kerendahan dan kehinaan fisik ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan unsur penciptaan manusia ini 3: air, tanah, ruh. Makhluk yang lain terdiri dari 1 unsur. Jin, dari apa jin diciptakan? Api, 1 unsur. Malaikat tercipta dari 1 unsur, apa itu? Nur, cahaya. Subhanallah. Tapi manusia, air, tanah, kemudian ditiupkan ruh. Begitu luar biasanya manusia. Berarti kita ini makhluk yang sempurna. Kenapa? Semua unsur langit, unsur bumi ada pada kita ini. Keren gak? Keren. Karena itu cintanya luar biasa Allah ini kepada makhluk yang bernama manusia itu. Kita ini sangat istimewa di sisi Allah. Makanya ketika penciptaan Adam sudah selesai, Allah perintahkan kepada malaikat untuk apa? Sujud kepada Adam.
Dan apa yang terjadi? Malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Mari kita perhatikan ketika iblis tidak mau sujud, apa kata Allah kepada iblis? Setelah Allah interogasi kenapa nggak mau sujud, lalu mengungkapkan alasannya, manusia diciptakan tanah, aku diciptakan dari api. Allah berfirman seperti ini kepada iblis. Iblis, qala khruj minha mad'uman madhur. Iblis, karena kau nggak mau sujud kepada Adam, keluar dari surga. Allah mengusir iblis demi siapa? Demi manusia. Lalu ada sebagian manusia yang menjadikan iblis sebagai temannya. Bayangkan itu. Tidak mau sujud kepada manusia, iblis diusir dari surga. Demi manusia Allah mengusir iblis dari surga karena tidak mau hormat kepada manusia. Dan ternyata ada manusia itu yang kemudian sujud kepada iblis dan menjadikan iblis sebagai teman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bacakan hadis qudsi berikut ini untuk menunjukkan betapa luar biasanya manusia ini di sisi Allah. Ma min yaumin illa wa yasta'zinul bahra rabbahu yaqulu ya rabbi dzanli an ukhrika ibna adam. Tidak ada satu hari pun kecuali lautan itu berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan seluruh manusia ini. Mereka memakan rezeki darimu tetapi mereka menyembah selain engkau. Bumi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menelan anak manusia ini. Mereka memakan rezeki darimu tetapi menyembah dan bersyukur kepada selain engkau. Langit-langit pun berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk meruntuhkan sesuatu kepada manusia ini. Mereka memakan rezeki darimu tetapi mereka menyembah engkau, menyembah selain engkau dan bersyukur kepada selain engkau. Apa jawaban Allah? Da'uhum, da'uhum, biarkan manusia seperti itu. Lau khalaqtumuhum, jika kalian yang menciptakan manusia, la rahimtumuhum, kalian pasti menyayangi mereka. Wah, ini luar biasa. Kalian main runtuhin, main telan, main tenggelamin aja. Seandainya kalian yang menciptakan manusia, pasti kalian akan sayang kepada manusia itu. Subhanallah. Maka kita tahu betapa spesialnya manusia ini, sampai saat makhluk-makhluk yang lain sudah tidak sabar dengan kedurhakaan manusia ini, Allah pun berkata, biarkan manusia seperti itu. Jika kalian yang ciptain, niscaya kalian akan sayang kepada ciptaan kalian ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang kisah Adam ini adalah berbicara tentang kisah semua kita, karena kita adalah keturunan Adam, ya. Dan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Adam ini terulang di banyak surat, ya, Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Toha. Para ulama bertanya, mengapa terulang? Sebenarnya ini bukan pengulangan, tetapi ini disebut di beberapa surat karena kisah Nabi Adam ini adalah kisah yang akan terjadi di alam semesta ini sekarang ini dan di masa depan. Artinya apa yang dialami Nabi Adam itu kemungkinan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita akan bahas seperti apa kisah Adam ini terjadi dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal kita telah berbicara bahwa Nabi Adam itu diciptakan secara berproses, bukan kun fayakun. Proses. Dan ternyata alam semesta di bumi ini, semua yang kita inginkan itu semuanya berproses. Karena itulah mengapa Nabi Adam penciptaannya berproses, karena yang terjadi di alam semesta ini hasil tidak bisa kita dapat dengan instan, tetapi hasil harus kita jalani melalui sebuah proses. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. 6
Nabi Adam Allah ciptakan bertahap, dan sunatullah di muka bumi ini diciptakan juga bertahap. Maka matchinglah antara manusia yang diciptakan secara bertahap ini dengan sunatullah yang ada di bumi ini yang semuanya berproses. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gali lebih dalam lagi tentang bahan penciptaan kita ini, Adam ini. Pertama diciptakan dari tanah, dan yang kedua diciptakan dari ditiupkan ruh. Ini pelajaran yang akan kita ambil hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan berubah. Kata para ulama, kullu nuqtatin mushtaqah lil jihatil lati atat minha. Segala sesuatu itu akan rindu kepada asalnya. Nah, ini kalimatnya penting. Kita rindu pulang kampung kan? Bener nggak? Kenapa? Karena kita berasal dari kampung itu. Udah sukses di Jakarta, tetap ada kerinduan karena kita berasal dari sana. Dan kita ini manusia tercipta dari tanah, unsur fisiknya. Dan yang kedua, unsur langitnya kita ditiupkan ruh. Maka kedua unsur ini merindukan asalnya. Makanya jasad ini senang kepada sesuatu yang berasal dari bumi. Nah, coba apa coba? Buah-buahan, terus apa lagi? Nasi kalau orang Indonesia, apa lagi coba? Sayur-sayuran. Terus apa lagi? Hewan itu makanannya dari apa hewan? Dari bumi juga kan? Nah, karena itulah konsumsi tubuh kita ini bahan makanannya itu dari unsur bumi. Makanya ketika kita mati pun jasad kita ini dikubur di mana? Karena seluruh unsur yang ada di jasad kita ini kandungannya persis dengan apa yang ada di tanah. Jadi kandungan tanah itu persis sama dengan kandungan tubuh kita ini. Ketika kemudian dilihat atau diurai, kandungan tubuh kita ini sama persis dengan kandungan tanah. Makanya kebutuhan fisik kita ini adalah segala sesuatu yang ada dari unsur tanah itu. Makanya mau bercocok tanam, mau menggarap tanaman, ya kan? Mau bertani. Kenapa? Karena fisik kita ini makanannya adalah dari tanah, karena asalnya dari tanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak terdiri dari unsur tanah saja, tetapi kita ada unsur ruh. Maka berarti makanan ruh tadi bukanlah unsur-unsur bumi. Kalau fisik kita makanannya dari hasil bumi, fisik. Tapi karena ruh kita ini adalah tiupan dari Allah, Allah tiupkan ruh ini ke dalam tubuh kita, maka makanan ruh ini bukanlah makanan-makanan dari hasil bumi, tapi ruh ini makanannya adalah makanan-makanan langit. Apa contohnya makanan langit itu? Hah? Ngaji kayak gini nih, makanan langit. Zikir, sholat berjamaah, terus apa lagi? Baca Quran, sholat malam, ya. Puasa. Ini adalah makanan-makanan ruh kita. Ketika fisik kita ini yang diberi makan, ruh tidak, berarti di sini hilanglah keseimbangan itu. Hilanglah keseimbangan, sehingga apa yang terjadi? Manusia lebih mengikuti fisiknya. Ini yang korupsi itu. Nah, ini dia. Terlalu memikirkan jasmani, yang korupsi, yang berbuat kriminal, ya, yang kemudian membunuh, yang kemudian mencuri, menzalimi. Ini kenapa yang terjadi? Karena dia fokus kepada sisi ruhnya, jasmaninya, ruhnya timpang. Makanya kenapa ketika manusia itu terlalu fokus kepada fisiknya, maka perilakunya seperti hewan. Betul kan? Ketika manusia hanya fokus kepada ruhaninya, ruh aja, nggak mau kerja, nggak mau makan,
nggak mau cari karunia Allah di muka bumi, ini juga manusia akhirnya apa? Jadi malaikat ya. Padahal Allah menciptakan manusia itu bukan untuk jadi malaikat, ya kan? Malaikat makanya nggak doyan sama istri, nggak punya istri. Malaikat nggak doyan makan, malaikat nggak open sama bini, nggak open sama duit, makanya nggak ada korupsi itu malaikat. Nah, subhanallah ya. Maka kita terdiri dari unsur jasmani dan rohani, saling tarik menarik, yang selalu narik ke atas, yang satu narik ke bawah. Makanya manusia itu makhluk yang seimbang, karena tarik menarik ini yang membuat keseimbangan. Ketika tarikannya ke sini, oh berarti nggak seimbang, jadi hewan dia. Tapi ketika dia tarikannya ke atas dominan, jadi malaikat dia. Subhanallah. Dan kita bukan malaikat. Kita bisa lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat tidak korupsi, malaikat tidak membunuh, malaikat tidak melakukan dosa, nggak ada tarikan buminya dia, nggak ada syahwatnya. Tapi kalau manusia tidak korupsi, manusia tidak mencuri, manusia tidak berzina, manusia tidak zalim, maka levelnya kalah malaikat. Subhanallah. Makanya Allah bilang, sujud kau malaikat kepada Adam. Jadi kalau kita ini dikalahkan oleh jasmani kita, malaikat gimana mau saya sujud? Binatang saya sujud nggak pantas. Tapi ketika kita ya tidak dikuasai oleh unsur tanah tadi, meskipun kita bagian dari tanah, maka malaikat pun mendoakan kita, malaikat pun sujud kepada kita, malaikat menaungi kita. Subhanallah, luar biasa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin sampaikan bahwa setiap dari bagian tubuh kita ini ada makanan-makanannya. Fisik kita makanannya hasil bumi, ruh kita makanannya makanan langit. Nah sekarang saya mau tanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Fisik kita ini tidak makan, lemah, sakit, iya kan? Ini akan terjadi. Fisik kita akan lemah, kurang vitamin, lemah, banyak penyakit. Dan apa yang terjadi kalau fisik lemah? Penyakit-penyakit gampang datang, virus-virus gampang datang. Lemah fisik. Makanya kalau kita gampang terserang batu, gampang terserang flu, gampang loyo, gampang lemes, letoy, lebay, lelet, itu karena fisik kita kekurangan vitamin, fisik kita kurang sehat, maka gampang terserang penyakit. Nah sekarang bayangkan kalau ruh kita ini tidak diberi makan. Makanya antum lihat, kalau antum lihat kepada orang yang kurang gizi, teman-teman kita yang mungkin yang nasibnya tidak sebaik kita ketemu, sudah lebih tua wajahnya daripada kita. Kenapa? Kekurangan asupan gizi. Kalau banyak penyakit, lemas gitu. Nah sekarang ini jamaah sekalian, kalau orang itu tidak diberi makan ruhnya dengan makanan-makanan langit, apa yang akan terjadi? Ruhnya menjadi lemah, ruhnya menjadi sakit. Karena ruhnya lemah, maka datang penyakit-penyakit gampang tuh. Penyakit iri, penyakit sombong, penyakit apa lagi tuh? Rakus. Ini penyakit semua hati nih. Makanya ada orang yang sebenarnya kalau fisik orang itu lemah dan menjadi tua, ada orang yang mungkin perawakannya fisiknya muda, tapi ruhnya, jiwanya telah tua rentah dan lemah. Nah, lihat. Jadi kalau fisik kita bisa mengalami kelemahan, ruh kita pun bisa mengalami kelemahan. Makanya orang nggak bersemangat ibadah, itu berarti ruhnya kurang vitamin. Nggak selera ibadah, itu ruhnya kurang vitamin tuh, kurang sehat.
Coba tubuh kita kalau kurang sehat, makan nggak enak, bener nggak? Minum nggak enak, lemes, fisik. Maka jika tuh ruh kita itu kita tidak perhatikan, maka kita akan mati secara rohani. Dan ini yang terjadi pada seluruh kerusakan-kerusakan itu. Kerusakan-kerusakan terjadi ini karena orang memenuhi kebutuhan rohani atau memenuhi kebutuhan jasmani. Yang kata setan, kata malaikat waktu itu, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, ya, dan merusak di muka bumi? Saya mau bertanya, yang membuat manusia itu merusak dan menumpahkan darah untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau rohani? Jasmani. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi secara usia biologis kita masih muda, 30-an, tapi jangan-jangan ruhnya karena nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikasih makanan, sudah kakek-kakek itu, sudah batuk-batuk gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran hari ini jamaah sekalian adalah mari kita sadari bahwa kita ini bukanlah fisik kita ini. Fisik kita ini rumah sementara. Fisik kita ini rumah sementara. Karena itu ada saat dimana fisik kita ini akan kita tinggalkan. Kayak kita punya rumah, rumahnya udah bocor-bocor, udah sering kebanjiran. Biasanya kita ngapain, Pak? Pindah rumah. Nah, ini kan udah mulai nih, rumah kita yang bernama fisik ini udah mulai bocor-bocor ya, Pak ya? Bener nggak, Pak? Betul atau tidak nih? Ya, udah mulai, mohon maaf, keriput, udah mulai sakit-sakitan, ya kan? Udah mulai sering mengalami ini, mengalami itu. Lama-lama ruh kita merasa udah gak nyaman itu, dan dia harus pindah ke rumah baru. Dan bayangkan kalau dia tidak punya rumah baru itu, ya, rumah fisiknya tidak layak, tapi rumah penggantinya dia tidak siapkan. Dan rumah pengganti itulah yang kita siapkan melalui amal-amal soleh kita, melalui ibadah-ibadah kita. Sebenarnya kita sedang menyiapkan rumah baru kita, sehingga ketika nanti malaikat datang mencabut nyawa kita, lalu diperlihatkan kita kepada rumah baru kita itu, ternyata rumah baru kita sudah bagus, fasilitasnya luar biasa. Maka ketika kita diajak keluar dari rumah kita yang lama bernama fisik dan bernama dunia ini, kita pun tersenyum. Betul ya? Makanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah, ya kan gitu. Dan makanya orang yang meninggal itu yang husnul khotimah itu karena dia melihat rumah barunya lebih bagus daripada rumah lamanya. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki rumah baru itu, rumah yang lebih bagus itu. Itulah yang membuat kemudian malaikat memaksa mencabut nyawa orang-orang yang tidak memiliki rumah yang lebih layak lagi. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, "Wan-nazi'ati gharqa." Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang durjana dan durhaka dengan keras, ya, dengan sadis. "Wan-nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dengan lemah lembut. "Wan-nasyitati nashta." Ya, maaf, ketika kita mempelajari penciptaan kita ini, maka kita tidak lagi melihat sholat sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah kebutuhan. Saya ada tips. Saya kebetulan mencoba untuk konsisten bisa sehari murajaah Quran itu 1 juz. Ada tips yang saya terapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ketika saya murajaah Quran, tentu namanya murajaah itu sesuatu yang sudah saya hafal, ya kan? Berarti kalau nggak murajaah ya membaca gitu. Apa yang saya bayangkan agar saya murajaah itu tidak jadi beban, atau kalau konteksnya bagi yang tidak sedang murajaah membaca supaya tidak jadi beban.
saya membayangkan bahwa jiwa saya, diri saya ini sangat membutuhkan vitamin yang bernama Quran. Quran ini bagi saya adalah hiburan, gitu. Saya bayangkan ini hiburan bagi jiwa, pikiran saya. Baca Quran ini adalah peristirahatan bagi seluruh sistem yang ada dalam tubuh saya. Saya sedang memberikan makanan terbaik bagi diri saya ketika saya sedang memurajaah Quran. Saya buat itu dulu sebelum saya mulai untuk murajaah. Saya bayangkan itu. Seperti kita membayangkan tubuh yang sedang lapar, lalu ada hidangan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ini. Bergairah atau enggak? Dan ternyata itu tips ini lebih sering berhasil saya murajaah. Ketika saya malas, saya kondisikan diri saya dulu. Saya bayangkan, kasihan sekali jiwa saya ini yang tidak diberikan makanan Quran. Kasihan sekali ya hati saya, pikiran saya yang tidak diberikan. Kasihan dia lemas, dia harus segera diberikan makanan dan vitaminnya. Saya bayangkan itu, baru saya mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian ringan. Kenapa? Karena mindsetnya tadi kita posisikan bahwa ini adalah kebutuhannya. Kita sedang memberikan sesuatu yang terbaik kepada jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan tips ini, kalau mau tahajud bayangkan itu, kalau mau sholat bayangkan itu juga. Mudah-mudahan kemudian bisa membuat kita lebih rileks, lebih menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan hari ini. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan gali lagi pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Adam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Jalan. Agak keras. Iya. Ada yang namanya syahwat dan akal. Jadi gini, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka lahirlah apa yang namanya nafs. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ada redaksi yang menyebut ruh, ada redaksi yang menyebut nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dan kesempurnaannya. Dari jiwa itu akibat dari pertemuan ruh, tadinya jiwa itu nggak ada. Makanya ketika Allah mengambilkan kesaksian, itu adalah kesaksian kepada jiwa, ya kan? Wa ashhadahum ala anfusihim, ya kan? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, ketika ini, nah, maka ada jiwa. Nah, jiwa ini yang kemudian dia bisa kotor, bisa bersih. Tergantung dia ini dipengaruhi oleh apa. Dipengaruhi oleh ruh atau dipengaruhi oleh jasmani. Karena dia kan ada dua unsur sudah mengikat. Jadi mengikat ini adalah nafs. Mengikat unsur ruh dan unsur jasmani adalah nafs. Nah, berarti nafs ini sudah dipengaruhi ini. Dipengaruhi oleh unsur ruh, tiupan, dan dipengaruhi oleh apa? Unsur jasmani. Nah, ini yang kemudian dia ini disebut bolak-balik. Maka nama lain dari nafs ini adalah hati. Karena dia kolab-kalib, bolak-balik. Nah, ya kan? Makanya nafs ini ada tiga. Ada nafsul mutmainnah, ya kan? Ada nafsul lawwama, ada nafsul ammar, ya kan? Nah, ini panjang pertanyaan antum, singkat tapi panjang. Makanya ada ilmu tazkiyatun nafs, bagaimana nafs ini tetap didominasi oleh sisi ruh tadi. Nah, nafs ini pintunya banyak yang bisa mempengaruhi mata. Ini, ya ini sini ke sini, nanti ke akal, iya kan? Nah, akal nanti ya, apa yang masuk ke pikiran kita itu akan mempengaruhi nafs, ya kan? Jadi gitu pengaruhnya. Nafs ini bisa berubah-ubah, bisa mutmainnah, bisa ammarah bisu, bisa lawwamah. Pengaruhnya dari mana?
dari pintu-pintu masuk. Pintu masuk tuh dari mana? Mata yang kita lihat, pengaruh nafsu. Ya, tapi kan kita udah ditiupkan sifat-sifat ruh tadi. Nah di situ ada fitrah di situ. Makanya kalau kita dengerin yang baik-baik, melihat yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, terjagalah nih qad aflaha man zakka. Tapi kalau kita nggak menjaga pintu-pintu ini, nggak memfilter, semuanya masuk yang buruk-buruk, maka apa? Wa qad khaba man dassa. Gitu ya. Panjang pertanyaan antum. Gimana caranya? Itu ilmu tazkiyatun nafs. Kita tidak terlalu detail ke sana, tapi saya sampaikan itulah globalnya seperti itu. Kita lebih bicara tentang ini unsur manusia ini. Jadi akibat dari percampuran ruh dengan jasmani, maka timbullah sesuatu yang lain. Ada syahwat di situ, ya kan? Ada akal di situ. Nah, itu akibat, karena sebelum ditiupkan ruh, semua fungsi-fungsi itu kan tidak berfungsi. Mata tidak bergerak, kemudian mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, darah tidak mengalir. Ketika ditiupkan ruh itu, baru unsur-unsur akal semuanya itu yang antum tanyakan, syahwat itu ada di situ. Nah, tapi syahwat dalam perspektif Islam itu ada dua sisi positif, ada sisi negatif. Antum kira-kira syahwat nggak sama istri? Ya, pahala nggak? Pahala kan? Ya, antum pandangin istri sebanyak-banyaknya, dapat pahala atau dapat dosa? Antum syahwat dengan duit nggak? Syahwat dalam agama kita tuh bukan terkait dengan lawan jenis saja. Syahwat nggak dengan duit? Syahwat. Kalau nggak, antum nggak mau kerja. Ternyata syahwat itu sendiri tidaklah berkonotasi negatif tok dalam agama kita. Dia netral, tergantung. Nah, gitu ya. Wallahu alam bisawab. Makanya kita tidak sedetail itu. Kita unsur langit ruh, unsur bumi jasad, ketika bergabung baru kemudian apa yang antum sampaikan, ada akal, ada syahwat segala macam itu, baru kemudian dia ada di situ. Nah, maka perjuangan kita adalah bagaimana jiwa ini kemudian menang mengikuti tarikan ruh tadi, bukan kalah mengikuti hawa nafsu itu. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya. Antum kalau mau lebih dalam lagi kaji bab tazkiyatun nafs. Tapi memang bab tazkiyatun nafs itu memang tidak semua, antum harus baca dari berbagai macam literatur, karena ya ilmu manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kalau di sini antum tambahin yang lain, antum ketemu nanti gambar besar, oh begini, ini posisi ruh, posisi syahwat ini, posisi akal tuh di sini, kan ketemu. Tapi biasanya nggak bisa di satu buku. Saya pun menemukan itu tidak di satu buku, dari berbagai macam buku. Ada yang lain? Ya, silakan. Luar biasa hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan sudah bedanya antara jin sama iblis. Oh iya, bagus pertanyaan. Bedanya jin sama iblis. Pertama, jin dan iblis. Iblis itu adalah kakeknya jin. Jin yang pertama itu iblis. Paham ya? Nah, kalau kita manusia pertama Adam, jin yang pertama iblis. Sudah. Nah, nanti keturunan jin yang pertama ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sama Nabi Adam, keturunannya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jin yang tidak beriman namanya setan dari bangsa jin. Manusia yang tidak beriman setan dari bangsa manusia. Minal jinnati. Sudah gambarnya. Tadinya dia jin, karena kemudian dia jin yang pertama, lalu kemudian dia ini durhaka, maka dia dikasih gelar yang mengidentikan dia iblis.
Tadi dia jin yang pertama, dia dulu nggak digelarin iblis. Kapan dia digelarin iblis? Ketika dia membangkang, maka dia dilabeli dengan nama yang jahat itu, iblis. Nah, seluruh bangsa jin keturunan dari ini semuanya. Nah, dan keturunannya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu. Ya, setan gimana setan? Setan itu kata sifat. Sifat jelek, sifat ngajak jahat, sifat yang orang-orang ingin sesuatu yang menyesatkan, maka disebut setan. Makanya karena dia sifat, dia bisa melekat kepada manusia. Setan itu manusia itu ngajak jahat dia. Nah, bisa melekat kepada jin juga. Jin yang mengajak kepada keburukan disebut setan. Jadi ngelihat setan tuh gampang, ya kan? Ngelihat yang buka aurat, diam aja, setan. Ada yang bunuh orang lain, bilang apa? Setan. Koruptor, gampang ya. Udah, ada yang lain? Waktu kita enak sekarang, jadi bisa tanya jawab. Jadi dulu nggak bisa karena waktunya terbatas. Ada yang lain? Nggak ada? Alhamdulillah. Nah, jadi kalau malas ibadah, ingat, antum malas makan nggak? Kayaknya kalau makan nggak perlu disuruh-suruh. Yang disuruh-suruh makan tuh anak kecil. Makanya sama pula, disuruh-suruh ibadah tuh berarti anak kecil levelnya. Antum enak makan? Enak kalau lagi sehat ya Ustaz. Ya. Kapan nggak enak makan? Sakit. Antum kalau nggak enak ibadah berarti sakit ya. Jadi kalau nggak mau ibadah, anak kecil atau sakit, itu aja udah opsinya. Nah, ini pemahaman kita tentang Nabi Adam ini membuat kita paham mengapa kita harus ibadah. Cukup ya, kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.